Penelitian terkini menyebutkan alam semesta punya kemiripan dengan otak manusia, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Jaringan saraf di dalam otak terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, sedangkan alam semesta yang sudah tersingkap punya sekitar 100 miliar galaksi. Struktur galaksi dan sel saraf juga serupa. Keduanya merupakan jaringan rumit yang menghubungkan serat panjang mirip benang. Di masing-masing sistem, seratnya cuma sekitar 30% dari massa total, sedangkan 70%-nya lagi berupa air di dalam otak atau energi gelap di alam semesta. Koneksi antar galaksi dan antar sel saraf ternyata juga sangat mirip. Proses di dalamnya mengikuti prinsip fisika yang sama. Meski begitu, sebagian peneliti mengklaim kemiripan antara otak dan alam semesta cuma terlihat dari luarnya saja. Otak kita menangkap berbagai detail kecil dan mengaitkannya, hingga akhirnya terbentuklah kesimpulan sebetulnya otak dan alam semesta ini tidak punya kesamaan layaknya otak adalah miniatur alam semesta. Selama miliaran tahun ke depan, alam semesta bisa saja terus mengembang sampai bintang tidak bisa terlihat lagi. Untuk mengubahnya menjadi lubang hitam, bumi perlu dimampatkan sampai seukuran kelereng. Sedangkan matahari perlu dipadatkan sampai diameternya 6 km. Galaksi ledakan bintang adalah galaksi yang sedang melahirkan sejumlah bintang dalam kecepatan tinggi. Fenomena ini biasanya terjadi setelah dua galaksi saling menyatu. Bumi cuma punya satu satelit alami, sedangkan Jupiter punya sedikitnya 79 satelit. Alam semesta tidak cuma menyuguhkan planet Katai, tapi juga galaksi Katai. Galaksi Katai kita punya 1000 hingga miliaran bintang. Nah, kalau galaksi Bima Sakti kita memiliki 250 sampai 400 miliar bintang. Sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam supermasif yang mengeluarkan bunyi paling rendah di seluruh alam semesta. Kekuatannya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih rendah dari suara yang bisa kita tangkap. Planet Keltnane b berjarak 670 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Jupiter yang sangat panas, ukurannya jumbo, suhunya ekstrim, dan masanya kurang lebih sama dengan Jupiter. Suhu Keltnane b di siang hari sangat tinggi, hingga bisa mengoyak molekul di dalamnya. Molekul cair yang melayang di angkasa akan membentuk bola. Hal yang sama juga terjadi di orbit rendah bumi. Galaksi Bima Sakti membentang sejauh 105.000 tahun cahaya. Semua planet di tata surya kita muat dimasukkan ke celah antara bumi dan bulan. Malahan sisa celahnya juga masih ada. Lubang hitam bisa melakukan spaghettifikasi saat objek melewati horizon peristiwa. Kemudian tarikan gravitasi lubang hitam akan meregangkan dan menekannya dari arah yang berlawanan. Para astronom mengidentifikasi galaksi pusaran sebagai benda langit pertama yang berbentuk spiral. Lengan panjangnya terdiri dari gas, bintang, dan taburan debu halus. Di bumi, kita cuma bisa mengamati 5% dari seluruh alam semesta. Bintang yang terlalu dekat dengan lubang hitam bisa koyak dengan gaya gravitasinya. Planet raksasa WASP-12b berjarak 1.400 tahun cahaya dari bumi, dan sebagian besarnya terdiri dari gas. Planet ini diprediksi akan hancur karena orbitnya sangat dekat dengan bintang induknya. Dalam waktu sekitar 10 juta tahun lagi, WASP-12b akan ditelan oleh bintang rakus itu. Menurut perkiraan, galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Kemudian akan terbentuk galaksi elips raksasa. Enceladus, salah satu satelit mini milik Saturnus, memantulkan cahaya matahari hampir sebanyak 90%. Akibatnya, satelit ini menjadi salah satu objek yang paling terang di seluruh tata surya. Karena tidak banyak menyerap cahaya matahari, suhu di permukaannya juga sangat dingin, bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons di Mars. Tingginya saja 3 kali gunung Everest. Kalau diamati dari puncaknya, lereng Olympus Mons akan tertutup oleh garis lengkung planet. Di tata surya kita, cuma Merkurius dan Venus yang nggak punya satelit alami.
Para ilmuwan berencana mengirimkan droid ke Mars agar planet ini punya banyak alat berat. Droid tersebut terbuat dari bahan yang lebih kuat agar gravitasi Mars juga makin kuat. Objek di planet merah ini memang 3 kali lebih ringan daripada di bumi. Satelit terbesar Pluto bernama Charon. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari si planet Katai. Karena itulah Charon terkenal sebagai satelit terbesar berdasarkan ukuran planet induknya. 3 bola golf mendarat di bulan setelah diluncurkan dalam misi Apollo 14. Menurut para ahli matematika, lubang putih kemungkinan ada, meskipun belum bisa ditemukan. Kalau melihatnya, kita tidak akan bisa memasuki lubang putih dari sisi luar. Meski begitu, cahaya dan berbagai materi akan terpancar keluar. Planet kita berotasi penuh selama 1 hari. Kalau matahari, lain lagi, ukurannya sangat besar sehingga perlu waktu selama 25-35 hari di bumi untuk berotasi penuh. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi menyerupai bentuk telur karena pengaruh gravitasi bumi. Pakaian luar angkasa melindungi astronot dari perubahan suhu ekstrim saat mereka berjalan di ruang angkasa sana. Suhunya bisa berubah dari minus 160 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Bintang neutron terbentuk dari supernova runtuh. Kemudian bintang ini berotasi dengan sangat cepat, sekitar 60 kali per detik. Tapi kadang kecepatannya bisa naik sampai 600 kali per detik. Pada tahun 2007, para astronom mulai mendeteksi sinyal radio super ringan dan kuat bernama Fast Radio Burst. Sumber sinyal ini berjarak hingga miliaran tahun cahaya. Saat menjelajah ruang angkasa, astronot sering melihat kilatan cahaya. Fenomena ini disebabkan oleh sinar kosmik yang tertangkap oleh saraf optik. Keliling Pluto di ekuatornya sejauh jarak dari Roma ke New York. Saat mendarat di planet GJ504b, kamu akan melihat planet ini bersinar. Jaraknya cuma sejauh 57 tahun cahaya dari bumi. Planet ini memerangkap panas yang telah terbentuk. Warnanya magenta gelap, mirip bunga ceri. Dari semua planet di tata surya, 1 hari di Jupiter paling singkat, cuma 9 jam 50 menit. Karena rotasinya yang cepat, bentuk Jupiter tidak bulat sempurna, tapi agak pipih. Venus punya gunung berapi terbanyak di seantero tata surya. Jumlahnya sekitar 1.600-an, tapi kebanyakan sudah tidak aktif. Permukaan Merkurius berlekuk. Saat inti besinya dingin, kerak planetnya menyusut. Akibatnya permukaan Merkurius jadi nggak rata. Pasta nuklir di dalam bintang neutron dipercaya sebagai bahan paling kuat di alam semesta. Pasta neutron ini bisa 10 miliar kali lebih kuat dari baja. Sebagian ilmuwan meyakini lubang hitam gak punya horizon peristiwa atau area yang tidak bisa dilalui kembali. Lubang hitam cuma bisa menjebak objek untuk sementara waktu. Kemudian materi dan energinya akan keluar dalam wujud lain. Di setiap misinya, Apollo perlu 15 pakaian luar angkasa. Masing-masing dari 3 anggota kru utama perlu 3 pakaian, 1 setel untuk pelatihan, dan satunya lagi untuk penerbangan. Ada juga baju cadangan yang dipakai untuk mengantisipasi kalau pakaian penerbangan mereka bermasalah. Nah, masing-masing dari ketiga anggota cadangan punya 2 pakaian luar angkasa, 1 untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Menurut perkiraan para ilmuwan, sebagian inti Merkurius masih cair, sehingga planet ini punya medan magnet, meskipun kekuatannya cuma 1%-nya bumi. Di antara planet lain di seluruh tata surya, Mars punya badai debu yang paling kuat. Badai ini bisa bergejolak selama berbulan-bulan tanpa henti. Planet Kepler-16b berjarak 245 tahun cahaya dari bumi. Di sana mataharinya ada 2. Bobotnya sama dengan Saturnus, tapi lebih padat. Astronot perlu waktu sekitar 45 menit untuk memakai pakaian luar angkasa. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Bola api yang melesat itu adalah meteor benderang yang memasuki atmosfer bumi, tapi kemudian meninggalkannya lagi. Triton, salah satu satelit Neptunus, mengorbit planet induknya dengan arah berlawanan. Cuma satelit besar ini yang punya perilaku unik seperti ini.
Triton juga terus mendekati Neptunus. Para ahli memperkirakan suatu saat nanti satelit ini akan tertarik oleh gravitasi Neptunus. Kemudian akan menjadi cincin yang melingkari raksasa gasnya. Jarak Haumea ke bumi lebih jauh daripada ke Neptunus. Planet kerdil yang terlihat unik ini mengorbit sabuk Kuiper atau cincin es berbentuk donat yang mengelilingi matahari. Haumea punya 2 bulan, berbentuk lonjong dan berotasi penuh selama 4 jam di bumi. Wah, ini nih objek langit terkeren kita. Planet Katai ini dikelilingi oleh sejumlah cincin yang sangat tipis yang kemungkinan terbentuk oleh tabrakan purba. Periode revolusi Neptunus selama hampir 165 tahun di bumi. Dengan kata lain, sejak ditemukan pada tahun 1846, raksasa gas ini baru mengitari matahari sebanyak 1 kali. Yap, otakmu akan membesar sekitar 2% kalau kamu menjelajah keluar angkasa. Dalam gravitasi normal, cairan di otak bergerak ke bawah secara alami saat kita berdiri tegak. Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya gravitasi mencegah pergerakan ini, sehingga cairan menumpuk di otak dan tengkorak. Sekuntum bunga mungkin harum untukmu, tapi ada orang pengidap kakosmia yang pasti berpendapat lain. Mereka menganggap semua aroma yang ada sebagai sesuatu yang bau. Kasian. Oh iya, dari semua indera yang kita punya, penciuman adalah yang paling tajam. Kita masih mengingat 65% bau setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari, karena sel-sel hidung memperbarui diri setiap 4 minggu. Kita tidak mencium bau saat tidur, kecuali kamu belum mandi seminggu. Indera penciumanmu ikut terlelap saat kamu tidur. Oleh karena itu, kita hampir mustahil menyadari kalau ada kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Hampir setengah dari pengecapmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin nanti kamu bakal mulai doyan brokoli. Ketajaman indera penciumanmu juga berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk bisa mengecap rasa, kita juga kebanyakan bergantung pada penciuman yang membantu kita menerima sampai 95% rasa. Tanpa indera penciuman, kita akan kesulitan membedakan apel dan lobak. Nah, saat batuk, kamu melepaskan udara dalam kecepatan 100 km per jam. Hati-hati ditilang. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, lalu, boom, saluran udaramu menutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga menjaga keseimbangan. Sistem vestibular kita berada di telinga bagian dalam. Kanal di telinga dalammu mengandung cairan dan sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Oh iya, telinga juga punya tulang. Tulang di dalam telinga adalah satu-satunya yang tidak pernah tumbuh. Kita bisa mendengar berkat tulang mungil yang mentransmisikan getaran suara ini. Para dokter menyebutnya rantai osikel, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes, alias palu, landasan, dan sanggurdi yang membentuk bagian integral dari telinga tengah. Telinga terus tumbuh sepanjang hidup kita. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung juga tidak pernah berhenti tumbuh. Kecuali kamu suka ngibul. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Ukuran aorta sangat besar. Diameternya hampir sebesar selang di halamanmu. Semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain, kecuali hyoid, yang tidak tersambung dengan tulang lain. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang istirahat. Kalau matamu berubah merah saat difoto, salahkan pantulan cahaya. Flash dari kamera memantul keluar dari kapiler di retinamu dan menciptakan efek itu. Bicara soal mata, kamera terkeren saat ini berkapasitas 200 megapiksel. Tapi mata manusia berkapasitas 576. Oleh karena itu, matahari terbenam jauh lebih indah saat dilihat langsung dibanding lewat foto. Roller coaster sebenarnya mengacak-acak organ tubuhmu loh. Jadi kalau kamu merasa perutmu jatuh,
Kenyataannya memang begitu. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari dan punya sekitar 1 juta ujung saraf. Perbandingannya, bibir 100 kali lebih sensitif dibanding ujung jari. Alur di bibir membuat sidik bibir kita seunik sidik jari. Sidik bibir ini juga tidak berubah sepanjang hidupmu. Oh iya, sidik lidah juga unik loh. Meski semua orang di dunia memiliki aroma badan yang unik, aroma tubuh orang yang kembar identik persis sama. Penyebabnya pasti karena gen mereka yang identik. Biasanya rambut gugur sekitar 50-150 helai dalam sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan setelah rambut lamamu berpamitan dengan kulit kepala, rambut baru akan segera tumbuh. Jika dikumpulkan, bakteri di dalam tubuhmu bisa mengisi 1 kaleng sampai penuh. Berat total bakteri ini mencakup sekitar 1,5 sampai 2 kg berat badanmu, atau sekitar 2% dari berat totalmu. Namun sebagian besar bakteri ini adalah limbah yang dimiliki tubuh kita. Manusia punya sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Banyak sekali kan? Tapi cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Untungnya bukan kuantitas yang lebih penting, melainkan kualitasnya. Tapi tetap, cornflakes 1, manusia 0. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen kimia termasuk zat besi. Besi di tubuh kita cukup untuk membuat 3 paku, yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon yang kita miliki dapat dipakai untuk membuat 900 pensil. Rambut di seluruh tubuh kita dapat digunakan untuk membuat pena bulu ayam. Kenapa gambarnya merak? Lanjut deh. Hati kita punya kekuatan regenerasi super jika sebagiannya diangkat. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Lemak membantu tubuh kita mengkonsumsi vitamin. Vitamin seperti A, D, K, dan E hanya dapat diserap dengan baik saat dilarutkan lemak. Lemak di dalam tubuh kita cukup untuk membuat 7 sabun batangan. Tapi jangan coba ini di rumah ya. Saat dalam kondisi bangun, otak kita mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu. Otak memiliki daya 10 watt. Lumayan keren kan? Pusar kita ibarat kebun binatangnya bakteri, dengan sekitar 70 jenis bakteri di dalamnya. Beberapa bakteri ini juga bisa ditemukan di tanah Jepang dan bahkan di tudung es kutub. Tubuh kita terus bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat minimal yang bisa kita tangkap. Nah, karmin yang digunakan dalam perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Air liur membantu kita mencicipi rasa makanan, karena pengecap kita baru bisa mencicipi rasa makanan ketika sudah dilarutkan oleh air liur. Bulu mata kita hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia mencapai 12 cm. Bulu mata juga menjadi rumah bagi tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Itu setidaknya sekali setiap 8 detik. Kalau setiap ngedip kita disawer 100 perak, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah setiap hari. Mungkin kedengarannya kurang masuk akal, tapi tulang kita lebih kuat dibanding beragam bahan bangunan. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan sampai 8.600 kg, menjadikannya 4 kali lebih kuat daripada beton. Satu-satunya hal yang membedakan golongan darah kita adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB mengandung gula, sementara O tidak, sehingga sempurna untuk donor. Meski tak mengandung gula, darah tipe O tidak kalah manis. Bahkan, nyamuk lebih doyan menghisap darah tipe O. Manusia hanya punya 8 jenis darah, sementara sapi punya 800 dan mungkin lebih. Mungkin ada mu positif dan mu negatif. Kuku tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya tidak sebanyak kuku tangan. Meski kelingking kita sering membentur kaki meja. Pembuluh darah pecah biasanya akan segera pulih. Kuku bukan cuma membantu kita menangkap benda-benda kecil dan mencabut stiker loh. Kalau kamu tidak punya struktur yang keras untuk menekan, kamu tak akan bisa menilai seberapa kuat harus memegang sesuatu. Cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu.
Masalahnya, ada enzim khusus, sebut saja pembantu kecil, yang memecah gula di dalam susu. Saat sudah tumbuh dewasa, banyak dari kita kehilangan enzim ini. Gula ini disebut laktosa. Jadi, orang dewasa yang tidak bisa mencernanya disebut intoleran laktosa. 68% populasi dunia tidak dapat mencerna susu. Saat tidur bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat. Bahkan, terkadang otakmu harus bekerja lebih keras saat tidur. Otak perlu memproses dan mencerna banyak informasi yang biasanya membutuhkan banyak waktu. Ternyata manusia tidak bisa multitasking. Serius, kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain, dan kalau kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, hasilnya nggak akan produktif. Nah, sekarang coba ini. Angkat kaki kananmu dan putar searah jarum jam. Cobalah menulis angka 6 menggunakan jempolmu di udara. Sekarang, periksa arah gerak kakimu. Sekarang kakimu bergerak ke arah yang berlawanan kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu harus membuat gerakan melawan arah jarum jam. Kita juga butuh waktu lebih lama untuk memulai kebiasaan baru. Ada yang berpendapat 18-20 hari sudah cukup, tapi sebenarnya tidak. Proses membiasakan kebiasaan baru bisa memakan 254 hari, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar kebiasaan baru berjalan otomatis. Saat kamu mau bicara, otakmu mengirim sinyal ke paru-paru, mulut, dan lidah. Beberapa saat kemudian, kamu akan mengatakannya. Saat cahaya terpantul ke suatu objek, matamu menangkap dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Lalu otak bisa ngerti objek yang kamu lihat. Saat kamu berbicara, bergerak, melihat, dan bernafas, perpindahan sinyal berlangsung di dalam tubuh selama sepersekian detik. Nah, coba bayangin matamu nggak cuma 2, tapi ada 16 miliar. Begitupun dengan tangan dan kakimu. Anatomi fisikmu memang nggak berubah sama sekali, tapi otakmu menangkap informasi dari 8 miliar manusia di seluruh dunia. Organ ini bukan lagi jadi otakmu saja, begitupun dengan pikiran di dalamnya. Tubuh manusia dikendalikan oleh satu otak yang sama. Menurutmu terdengar mengada-ada ya? Jangan salah, kecerdasan kolektif sudah ada di alam kok. Kawanan lebah dan koloni semut punya kemampuan unik untuk bekerja sebagai satu organisme tunggal. Cara kerja koloni serangga mirip dengan otak, dan setiap individunya berperan sebagai neuron. Lalu, gimana ya kalau evolusi nggak mendorong kita untuk jadi makhluk independen yang bisa berpikir sendiri? Gimana kalau pikiran kita juga diketahui orang lain meskipun kita nggak membeberkannya sendiri? Oke lah, semisal nih, semua manusia menjadi satu koloni besar dan cuma punya satu otak. Dan supaya lebih seru, kamu sendiri nggak termasuk dalam otak terpadu ini, karena kamu udah jadi penjelajah luar angkasa yang baru saja mendarat di bumi. Makhluk hidup yang dominan di sini adalah manusia. Di sini, kamu langsung disambut oleh komunikasi. Saat kamu mencoba ngobrol dengan cowok yang ada di jalan, dia menjawab, "Kami tinggal di sini." Lalu seketika pergi, "Adem, ayem, dan tentram," sahut wanita yang lagi goes di dekatmu. "Semua penduduknya," seru pekerja bangunan dari atap gedung, "mengupayakan kebaikan bersama," sambung wanita tua dari dalam rumahnya. Kalian berkomunikasi secara berurutan seolah sedang melakukan monolog. Kalau ada yang ngajak kamu ngobrol, orang lain bisa nyeletuk dan melanjutkan obrolanmu. 8 miliar manusia di bumi tahu isi omonganmu dan juga penampilanmu. Sebagai organisme tunggal, seluruh populasi dunia akan selalu tahu semua hal yang sedang terjadi. Nggak perlu lagi pakai telepon dan chat. Nggak perlu juga nanya kabar kepada teman dan kerabat melalui video call. Kamu sudah tahu kondisi mereka. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada lagi rahasia-rahasiaan. Dan kalaupun salah satu jari kakimu mau hidup mandiri, kamu akan langsung tahu. Kamu nggak bisa nyuri atau berbuat jahat karena sekali lagi pikiran kita satu. Kado kejutan udah nggak seru lagi karena si penerima kado sudah tahu isinya. Bahkan dia bisa tahu isi kepalamu saat kamu membelinya. Dalam kehidupan normal, setiap orang punya dunia batinnya sendiri yang penuh misteri dan rahasia. Tapi hal ini sudah nggak berlaku lagi. Di dunia ini, semua orang sama-sama tahu semuanya karena kita satu. Kita juga punya mimpi yang sama. Nggak ada yang ditutup-tutup.
ditutupi. Dan yang pasti, nggak ada lagi kebohongan. Bagi koloni besar sebanyak miliaran orang, tujuannya cuma satu, kemakmuran bagi seluruh unit. Manusia di sini nggak bekerja untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak menciptakan produk lalu bersaing cuma demi merek mobil, ponsel, aksesoris, atau beragam pakaian. Semua orang hidup seperti lebah di sarangnya. Banyak rumah dan bangunan dibuat serupa agar lebih efisien. Cuma beberapa yang terlihat nyeni. Arsitektur wah dan kota maju cuma dianggap hiasan. Setiap penduduk tahu betul tugasnya masing-masing. Sopir mobil itu lagi nganter kargo ke tempat tujuan. Pria ini tiap hari jalan kaki menuju kantornya. Ada juga yang naik kapal dan pesawat untuk pergi kerja. Jutaan tugas terus dilakukan dan nggak ada satupun yang sia-sia. Kalau otak menginginkan kastil, manusia langsung membangunnya. Kalau otak perlu pesawat luar angkasa, mereka juga akan membuatnya. Banyak orang bekerja di pembangkit listrik dan pabrik makanan agar semua kebutuhan mereka terpenuhi. Dengan begini, akan tercipta kehidupan yang normal dan nyaman. Koran dan pengumuman resmi tidak lagi dibutuhkan. Tiap kali ada penemuan ilmiah, semua orang akan segera tahu. Banyak juga yang diberi tugas untuk mengawasi planet dan atmosfer agar tidak terlalu kotor. Apapun akan mereka lakukan demi kebaikan bersama. Kalau satu orang mendapatkan masalah, orang lain di dekatnya akan segera membantu. Ibarat satu jari kena luka, tangan kita nggak akan bisa menggenggam kuat. Jadi, unit ini memerlukan individu yang kuat dan sehat. Tapi di sini, nggak melulu soal kerja dan bisnis. Ada kalanya, otak juga senang bersantai. Lalu digelarlah pesta meriah berskala planet. Beragam hiburan juga ditampilkan, tapi tentu berlainan dari jenis hiburan yang kamu bayangkan. Nggak ada lagi pembuat film atau acara TV. Aktor atau seleb pun nggak terlihat lagi batang hidungnya. Ngapain repot-repot pakai penulis naskah dan kru film kan? Kalau semua manusia sudah tahu alur ceritanya, bahkan endingnya, sebelum filmnya sempat dirilis, hiburan utama di sini sudah beralih ke sains. Begitu banyak sumber daya dikerahkan untuk mewujudkan penjelajahan planet dan luar angkasa. Penduduk di seantero dunia menyaksikan dengan takjub saat kapal selam menjelajahi bagian lautan yang belum terjamah. Wah, apaan tuh? Spesies yang belum pernah kita lihat berenang-renang di Palung Mariana. Sesaat setelah ilmuwan mengamati rekaman video di bawah air, seluruh umat manusia turut merayakan penemuan ini. Namun, kita masih punya PR besar terkait eksplorasi luar angkasa. Otak kita terus saja berusaha mencari makhluk lain serupa yang belum kita ketahui. Perkembangan dan pelestarian lingkungan telah menjadi prioritas utama. Tujuannya agar kita bisa belajar dan bekerja dengan nyaman. Kegiatan menulis buku dan artikel ilmiahmu akan jauh lebih cepat selesai kalau kamu berada di tempat bersih dan cukup makanan, termasuk juga air. Sesampainya di bumi, kamu sebagai pengunjung mendapat sambutan yang sangat meriah. Kamu menjadi makhluk pemikir kedua di dunia ini dan miliaran orang tertarik padamu. Tapi pikiran kolektif ini membawa beban yang sama. Otak manusia normal nggak ada yang sempurna. Kamu tahu rasanya kan saat kamu meragukanmu sendiri dan malah gamang dalam mengambil keputusan? Ada perasaan ingin berhenti saja dari pekerjaan yang kamu benci. Tapi di sisi lain, ada yang memengaruhimu agar tetap bertahan. Kamu terus-terusan menarik ulur pikiranmu dan hanyut dalam lamunan. Ini semua bisa membuyarkan fokusmu dari pekerjaan, serta bikin kamu begadang sepanjang malam. Keraguan seperti ini ada pada miliaran orang di dunia ini, kemudian memicu konflik. Bisa aja kan pekerja bangunan itu lebih suka nyetir kapal selam dan menjelajahi isi lautan? Betul, semua orang memang dibutuhkan. Pekerjaan mereka juga sama-sama penting. Tapi kan kita semua punya pilihan. Pikiran kolektif bisa marah, lelah, atau putus asa. Gimana pun juga, kita ini manusia. Saat ini, populasi manusia melambat, otak semakin lamban, dan produksi terhambat. Seakan-akan seluruh dunia kehilangan jati dirinya. Tapi cepat atau lambat, semuanya akan berlalu. Dan mood otak kolektif pun kembali positif. Kawanan lebah kembali sibuk menjalani rutinitas hariannya. Dunia terus membaik. Setiap tahun, koloni ini terus berkembang, dan jumlah kelahiran makin banyak. Suatu hari nanti, tempat dan sumber daya yang ada bisa nggak memadai. Maka, pemukiman di planet lain menjadi langkah yang terus diprioritaskan. Pesawat pertama sudah dibuat dan akan mengirim ratusan ribu orang ke planet merah. Kalau sudah terwujud, wawasan otak kolektif ini akan meluas. Orang-orang yang masih di bumi akan tahu banyak soal Mars. Kamu sudah tinggal di bumi selama bertahun-tahun dan mendokumentasikan semua pengamatanmu tentang makhluk super aneh yang sangat efisien. Tapi,
Kamu juga tahu ada makhluk misterius yang tinggal di sini. Mereka hanya muncul pada malam hari, hidup jauh di bawah tanah, dan mirip dengan manusia. Tapi anehnya, 8 miliar orang dan kecerdasan kolektifnya tidak memperhatikan penghuni lain ini. Kamu segera tahu, makhluk ini adalah alam bawah sadar. Ia berada jauh di bawah sana, tapi bisa mengendalikan semua orang yang tinggal di permukaan. Layaknya otak manusia normal, pikiran bawah sadar bersifat misterius. Ia mempengaruhi emosi dan jiwa setiap manusia. Kemungkinan juga menjadi sumber impian kolektif yang dimiliki semua orang, takutan terdalam mereka, dan kekhawatiran terpadu mereka. Makhluk di sini mungkin nggak bisa menjelaskan alasan dari rasa cemas dan khawatirnya. Alam bawah sadarlah yang memegang kendali. Termasuk perilaku kita, kenangan dan tercipta. Pokoknya, semua informasi yang diperlukan masuk ke alam di bawah sana. Ia menggunakan informasi ini untuk melindungi spesiesnya. Kamu pernah punya firasat kalau kamu sudah salah langkah kan? Ya, kemungkinan kamu berada di situasi yang sama, tapi nggak begitu mengingatnya. Dan kamu bisa saja benar-benar lupa, tapi alam bawah sadarmu tetap ingat. Dan ia mencoba memandumu ke arah yang benar. Keduanya sama-sama melindungi spesiesnya, dan manusia akan tetap baik-baik saja. Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan, tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini. Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung, dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amigdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu? Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita? Atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita.
Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 milidetik. Itu sekitar 1/20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 milidetik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari. Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran loh. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur, dan bahkan mungkin setelah itu, otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti aku harus mencuci baju, atau aku harus menelepon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti apa arti hidup ini, atau bagaimana cara kita mencintai. Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film. Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir, memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. Otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran, tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu nggak salah dengar. Keajaiban berlengan 8 ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran.
yakni ketika dua hewan yang berbeda akhirnya memiliki sifat yang sama, meskipun tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contoh lain yang mirip dengan evolusi konvergen adalah lumba-lumba dan kelelawar. Keduanya menggunakan suara untuk mengetahui di mana posisinya, tapi lingkungan kedua makhluk ini sangat berbeda. Gurita dianggap menarik oleh para ilmuwan dan non-ilmuwan. Dari ingatannya yang luar biasa hingga kemampuannya untuk menyamarkan diri, makhluk ini sungguh luar biasa. Hewan ini telah dikenal menggunakan benda-benda untuk memecahkan masalah, dan gurita bahkan bermimpi. Ya, kamu nggak salah. Riak warna yang bisa kita lihat di kulit gurita saat hewan itu tidur menunjukkan kepada kita bahwa gurita mungkin juga sedang bermimpi. Namun, gurita terkenal sulit untuk dipelajari. Hewan ini bisa menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan lengan-lengan panjangnya, yang berarti dia bisa dengan mudah menghilangkan benda pelacak apapun yang mungkin dipasang oleh para ilmuwan.